Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ren Ferdianza, NPM 01501085 dari PSTIC Unila Bandar Lampung. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai penggunaan keypad, yaitu untuk menginputkan karakter seperti angka dan huruf pada Arduino dan akan ditampilkan dengan LCD 16x2. Jadi yang kita butuhkan pertama-tama yaitu adalah Arduino Uno R3. Terus ini. Lalu kita juga butuh keypad 4x4. Terus ini. Lalu kita juga membutuhkan LCD 16x2. Oke. Lalu pertama-tama kita akan menggabungkan pinnya. Dimulai dari yang analog dulu. Pertama-tama analog akan saya hubungkan dengan A5 ke DB7, A4 ke DB6, A3 ke DB ini, A2 ke DB4. Lalu A1 kita hubungkan ke enable. Kita hapus biar rapih ya. Oh ya, kita lurusin dulu biar rapih. Kita hubungkan ke enable. Lalu ini ke register select ya, ke RS. Lalu untuk ground kita hubungkan ke katoda dari ini, LED. Kita bisa ganti ya mungkin jadi warna merah. Lalu ground juga kita hubungkan ke ground yang di LCD. Nah, di sini ada VCC. VCC kita hubungkan ke power 5 volt ya. Oh ya, ground yang di sini, ground yang di ini ke LED sini itu membutuhkan resistor karena dia daya hantar listriknya terlalu tinggi ya. Jadi melampaui batas, jadi kita butuh resistor untuk memperhambatnya gitu ya. Kita kananin dulu. Nah, ini kita taruh terminal. Lalu ini kita taruh katoda. Oh, nggak salah. Yang ground ya maksudnya ya. Yang ini tetap ke sini. Nah ya. Nah, ini untuk ground. Nah, ground itu katoda dia. Set, set, set. Nah, ya kita bisa bedain. Oh ya, kita juga butuh buat ini ya, kontras ya. Nah, untuk kontras karena dia di ground, kita tambahin lagi. Kalau kita lurusin dikit ya. Karena kontras dia di ground, karena ground juga tinggi di sini ya, daya arus listrik ya. Jadi kita butuh penghambat. Sini. Lalu ke kontras. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang tinggal masukin pin yang digital ya, yang PWM ya. Kita masukkan. Oh, ini pinnya masih ini, kita ganti warna dulu. Jadi biru muda misalkan. Turquoise. Lalu kita hubungkan pinnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan codingannya. Nah, yes, codingannya udah saya siapkan. Nah, ini adalah codingannya.
Nah, di sini ada include liquid crystal.h, itu untuk memasukin library LCD. Karena ini liquid crystal kan. Liquid crystal itu LCD maksudnya. Nah, ini inisialisasi penempatan pinnya. Jadi RS tadi untuk select ya. Kita coba cek aja di sini. Aduh, kodenya. Nih, register select ya, kita gunain. Lalu juga kita gunain enable D4, D5, D6 dan D7. Di sini kita juga gunain A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ini penempatannya ya. Nih, A0 di RS. Nah, udah sesuai A1 di EN dan sebagainya. Nah, lalu kita juga masukin library keypad ya. Nah, dengan tipe data konstanta kita deklarasiin tipe data byte dengan variabel baris itu 4. Karena kan keypad kita itu kan ada 4x4, jadi 4 dan 4. Nah, ini seperti konfigurasinya ya, konfigurasi tombol pada keypad ya. Nah, jadi kan ke keypad 4x4 kan seperti ini. 1 2 3A ini seperti matriks juga ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, seperti ini tuh, sama ya, sama persis. Lalu di sini juga ada untuk pin ya, pin baris. Nah, pin baris ini juga nyesuaiin sama ini 9, 8, 7, 6 nih. Row 1, row 2, row 3, row 4. Row itu kan baris. Dan ini kolom juga nyesuaiin sama ini. Pin kolomnya. Nah, lalu ada kita masukin keypadnya pakai yang tadi keymap, make keymap, membuat keymap pakai tombol yang ini dari konfigurasi tadi. Lalu ada pin baris, pin kolom, baris dan kolom. Nah, lalu kita juga deklarasiin kursor. Nah, di mana kursor ini nanti adalah posisi untuk baris dan kolom dari LCD-nya nanti. Di sini. Jadi misalkan kursor 00 itu berarti dia di bagian atas gitu. Lalu ada void setup. Di sini untuk setup ya, awalan dari ininya, perintah operasinya. Di mana LCD begin. Nah, LCD begin ini 16,2. 16,2 itu sama aja kayak 16 kali 2. Jadi di dalam satu baris itu ada dua kolom. Di dalam satu baris itu bisa memuat 16 karakter deh. Jadi barisnya ada dua. Ini kan barisnya ada dua, ada 16 karakter itu satu barisnya. Lalu ada ini void loop, dimana loop ya, looping perulangan. Nah, loop ini terjadi saat dia akan terjadi saat seperti ini ya. Nah, char key, keypad, get key. Nah, ini adalah metode dari sananya untuk mengambil key-nya, mengambil inputan dari keypadnya. Lalu kita inisialisasiin ke key. Kita ubah ke variabel char key. Jadi cuman satu aja gitu. Char itu kan maksudnya kayak 1, 2, 3A gitu. Dan nanti dia jadinya ke key dari ngambil keypad get key ini. Lalu kita set kursor ya di 0,0. Nah, ini untuk ngeprint silakan input. Ini cuman print biasa aja. Jadi untuk nampilin ada silahkan input di baris satunya. Lalu ada if ya, penggunaan if dengan parameter atau kondisinya yaitu key itu tidak boleh nggak ada gitu, nggak ada inputan. Kalau dia nggak ada inputan berarti nggak jalan yang ini, kondisi ini. Nah, ini untuk jika ada key yang dimasukkan berarti LCD set kursor, berarti kita ngeset posisi kursornya itu dari kursor, 1. Nah, dimana kan tadi kan kita udah deklarasiin tuh kursor itu sama dengan 0 gitu ya. Kursor sama dengan 0. Nah, karena kursor sama dengan 0, jadi 0,1. 0,1 itu di baris kedua berarti. Di baris kedua kolom pertama. Nah, di sini berarti. Nah, setiap kita input, karena kan ini kan if kan pasti kan nambah lagi tuh. Misalkan kita input A gitu. Nah, kalau kita input B lagi, kursornya bakal nambah dong jadi 1,1. Jadi ada di sini dia selanjutnya. Nah, itu fungsinya untuk kursor plus increment, di sini fungsinya itu. Lalu ada LCD print key. Nah, ini untuk menampilkan, untuk ngeprint dari key tadi. Key ini yaitu
adalah inputan yang diambil dari user, yaitu saya di sini. Yang diambil dari ini. Dari keypad. Nah, selanjutnya kita akan start simulasi saja. Nah, silakan input. Ini seperti sama kayak tadi. Kita coba input. Dia 1, 2, 3, 4. Nah, berjalan seperti itu. Coba A, B, A, C, D. Nah, berjalan dia. Oke, seperti itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.